Oke, mata kuliah kita adalah mata kuliah Sistem Operasi Komputer atau biasa disebut dengan SISOP, Program Studi Sistem Informasi. Kemudian lanjut. Sebelum kuliah pada sore hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Jadi berdoa itu apa? Yang pertama adalah bersyukur masih diberikan kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu, teman-teman. Meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita tetap masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Yang kedua, berdoa semoga ilmu yang didapat hari ini dapat mudah terserap dengan tetap menjaga attitude atau sopan santun. Kemudian yang ketiga, berdoa semoga bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat waktu dan di waktu yang tepat ya teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang sekarang sudah semester 5, semester depan atau tahun depan itu teman-teman sudah mulai memikirkan tugas akhir atau skripsi. Bahkan teman-teman yang sekarang semester 5, mulai semester depan itu sudah harus memikirkan magang di mana, kemudian KP di mana, seperti itu ya. Sudah mulai ngambil mata kuliah pilihan yang itu notabene-nya sudah menjurus ke laboratorium masing-masing, seperti itu. Baik, deskripsi mata kuliah ini. Jadi kita di SISOP ini tidak diajari untuk membuat sistem operasi, teman-teman ya. Karena sudah ada yang buat terlebih dahulu. Nah, teman-teman dari 3 foto yang tampil di layar, ini kelihatan semua kan teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ada 3. Oke ya. Ada 3 gambar ya. Nah, teman-teman tahu yang pertama itu gambarnya siapa? Bill Gates. Bill Gates. Ya. Bill Gates. Bill Gates itu siapa? Pencipta OS Windows. Oh ya, baik. Teman-teman sudah pada familiar ya, pencipta Windows. Kemudian yang kedua, ini yang kemarin pernah tanya kalau pakai MacBook itu nggak apa-apa tak Pak? Nah, itu ayo, ini yang kedua ini siapa? Masa nggak tahu? Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ya. Steve Jobs ini merupakan pionir dalam pembuat sistem operasi Macintosh seperti itu. Kemudian yang ketiga, ayo ada yang tahu yang ketiga ini siapa? Linus Torvalds. Linus Torvalds. Ya, Linus Torvalds, ya benar. Jadi yang ketiga itu adalah Linus Torvalds ya, penemu Linux atau sistem operasi yang terkenal open source dan paling banyak ngembangin ya. BTW ini kayaknya ada yang belum di unmute ya. Jadi minta tolong kalau misalkan nggak jawab di unmute ya. Barangkali nanti suara-suaranya mengganggu kita di sini. Tapi ya di sini juga saya di pinggir jalan juga. Jadi kemungkinan besar nanti ada suara-suara sepeda atau apa. Jadi mohon dimaklumi teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah sistem operasi merupakan mata kuliah. Oh ini kodenya keliru ini ya. Kodenya ini bukan ini ISA ya. ISA. Nah. Mata kuliah sistem operasi ini 3 SKS teman-teman ya. Ini mata kuliah ini bisa dibaca teman-teman di ini di RPS ya, seperti itu. Saya lanjut aja. Kemudian referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini, referensi utama adalah karya Silbercat ya. Ini bagus ya. Teman-teman
saya ada e-booknya, sudah saya share di e-learning juga linknya, nanti tinggal teman-teman download. Kemudian yang kedua dan ketiga ini belum saya share. Yang keempat, ini teman-teman adalah versi bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa cari di Togamas ya, Togamas atau terserah lah toko buku, Gramedia juga monggo. Mungkin ada versi yang terbaru karena ini yang tahun 2007 ini adalah yang tak pakai dulu ketika saya masih kuliah S1. Barangkali sekarang sudah ada versi terbaru, cuman saya belum beli lagi. Nanti silahkan teman-teman, ini versi bahasa Indonesia, versi Indonesianya, karangan orang Indonesia seperti itu. Kemudian teknis mengerjakan tugas. Nah, yang pertama jangan ngeplek ya teman-teman kalau misalkan ngerjain tugas. Barangkali sudah tidak asing lagi bagi teman-teman kalau ngerjain tugas contohan seperti itu ya. Itu saya anggap wajar ya teman-teman, asalkan nggak ngeplek gitu loh. Copy paste tinggal ganti namanya saja itu sangat keterlaluan sekali ya. Jadi harus ada modifikasi, harus ada improvisasi seperti itu. Kalau ketahuan ngeplek dengan dua orang yang sama, maka nilainya dibagi dua. Kemudian kalau misalkan sama dengan 3 mahasiswa lainnya atau 3 kelompok lainnya, ya dibagi 3. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kayaknya boleh ya share file, monggo silahkan. Yang terpenting diperhatikan ada diferensiasi seperti ada perbedaan. Kemudian yang kedua, tugas kelompok. Di bagian terakhir dijelaskan peran setiap individu ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kemarin kan sudah membuat kelompok, satu kelompok ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada yang 7 seperti itu. Nah teman-teman ini nanti ketika presentasi dijelaskan masing-masing individu itu berperan sebagai apa dalam pengerjaan tugas tersebut ya. Kemudian tugas kelompoknya yang paling pertama untuk minggu ketiga ya teman-teman, di RPS sudah saya upload, sudah dijelaskan. Untuk minggu pertama, minggu ini dan minggu depan itu masih saya pegang teman-teman ya. Jadi nanti mulai minggu ketiga Jumat ketiga, teman-teman nanti yang mulai presentasi itu nanti dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang presentasi sudah saya bagi materinya tentang apa, nanti bisa dicek seperti itu. Presentasinya apa terserah, presentasinya materinya tentang sudah ditentukan. Kemudian mau berapa slide Pak, terserah monggo teman-teman, silahkan dioptimalkan seperti itu ya, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu sedikit, saya berikan kebebasan kepada teman-teman seperti itu. Kemudian selain membuat presentasi, teman-teman juga membuat 20 soal pilihan ganda. Itu digunakan untuk kuis ya. Jadi setelah presentasinya teman-teman itu akan ada ini diskusi, tanya jawab, kemudian terakhir ditutup dengan kuis. Terakhir lagi ya, sebelum kuis ya, setelah tanya jawab itu akan ada closing statement dari saya, kemudian baru ditutup dengan kuis ya. Dengan kuis, teman-teman nanti bikin soal kuisnya ini disertai dengan lembar jawaban teman-teman ya, lembar jawaban dari teman-teman. Nomor 1 kuncinya apa, seperti itu, nanti itu juga dikumpulkan sekaligus ketika mengumpulkan presentasi ya. Dikumpulkannya tanggal berapa? Dikumpulkannya pada tanggal 19 Oktober ya, sebelum minggu pertama di hari Senin ya, hari Senin 19 Oktober itu perkuliahan praktikum. Nah, itu nanti saya setting pengumpulannya. Ini di minggu ketiga teman-teman ya, di minggu ketiga perkuliahan seperti itu. Nanti tak setting di e-learning ya untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian untuk teknis UTS ya, UTS nanti teman-teman boleh membawa ringkasan 1 lembar double folio, jadi bolak-balik. 1 lembar folio itu kan ada 2 lembar ya, itu silakan nanti membuat ringkasan. Nah, itu bisa dibawa ketika ujian UTS atau UAS. Kemudian boleh membawa kalkulator, tapi kayaknya kalkulator untuk apa ya? Nggak dipakai kayaknya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian pembelajaran ini. Jadi ini adalah mini RPS, jadi kita tiap minggunya ngapain aja. Jadi untuk
pertemuan pertama ini kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan hampir sama kontrak perkuliahannya kayak yang di minggu 1 kemarin ya, di hari Senin di praktikum. Kemudian ada pendahuluan yang sedang saya jelaskan saat ini adalah pendahuluan tentang sistem operasi. Kemudian ada overview. Ini di minggu kedua, ini masih saya, overview sistem operasi dan penyampaian tugas besar. Jadi minggu depan nanti saya sampaikan, sudah mulai saya sampaikan tugas besarnya itu ngapain ya, meskipun kemarin sudah tak singgung mengenai remastering seperti itu. Kemudian di minggu ketiga ini sudah mulai teman-teman yang presentasi ini ya, tentang struktur sistem operasi dan diagram file sistem operating system. Kemudian minggu keempat konsep dan Linux basic command, kemudian command switch, functionalities dan seterusnya ya. Minggu kelima konsep dan Linux basic file system command. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di RPS seperti itu, ini juga ada di pembagian kelompok. Kemudian minggu ke-6 dan ke-7 masih proses manajemen. Nah, ini nanti juga sudah dibagi kelompok berapa nanti seperti itu. Kemudian minggu ke-8 OTS, minggu ke-9 memory management, dan 10, 11, 12 masih input output management seperti itu. Kemudian 13, 14 protection and security. Ya, teman-teman silahkan disiapkan. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, yang 2 minggu ini kemungkinan adalah materinya cukup banyak. Jadi kelompok yang kebagian ini itu silahkan dioptimalkan 2 minggu ini dan minggu depan ya. Nah, itu silahkan dioptimalkan. Semuanya ada untuk yang double ini ya, ini ada di e-book. Untuk yang struktur sistem operasi ini juga ada, nanti bisa dicari, bisa ditambahkan dengan referensi-referensi lain juga, silahkan. Kemudian di minggu ke-15 ada review materi dan presentasi tugas besar. Minggu ke-16 UAS-nya. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi awal pendahuluan tentang sistem operasi, teman-teman ada yang perlu ditanyakan mengenai tugas besar, bukan tugas besar ya, mengenai tugas presentasi dan kuis yang dibikin mulai minggu ke-3. Barangkali ada yang ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Iren. Itu berarti yang kayak 2 minggu presentasi itu 2 kali presentasi gitu ya, Pak ya? Terus 2 kali kuis atau gimana, Pak? Berarti, Pak. Kan kuisnya 20 ya. Itu atau dibagi 10-10 atau satu hari tetap 20? Baik, ya. Jadi untuk yang dianggarkan, untuk yang diplot ya, diplot 2 minggu seperti ini ya. Ini kebanyakan di kemahasiswaan, makanya anggarkan aja ya. Jadi 2 minggu, diplot 2 minggu ini materinya cukup banyak. Nanti kalau misalkan 1 minggu langsung selesai, nah itu bagus ya, nggak apa-apa. Berarti nggak usah 2 minggu, seperti itu. Jadi nanti bisa lebih cepat ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan 1 minggu presentasinya nggak habis, berarti nanti dilanjutkan di minggu depannya, seperti itu. Karena memang materinya banyak. Ini materi besar ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kuisnya gimana? Kuisnya cukup 1 kali aja, jadi 1 ya, teman-teman. Jadi 1 di akhir, di bagian akhir. Kalau misalkan 1 minggu nggak selesai, berarti dilanjutkan minggu depan nanti. Minggu depan langsung kuis 20 soal itu di minggu terakhir. Gitu ya, Mbak Iren? Ya, Pak. Iya, jelas ya. Iya, sama-sama. Jelas ya? Jelas. Baik, dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ditanyakan mengenai tugas kita yang dimulai di minggu ketiga. Monggo, silahkan. Nggak apa-apa. Jelas ya? Presentasinya gimana, Pak? Presentasinya monggo terserah. Pakai tema yang resmi, pakai harus ada logonya IT Telkom Surabaya, YPT kayak saya gini ya. Nggak apa-apa.
kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi minimal saya pesan ya ada logo IT Telkom sama logo SI ya. Biar ini apa? Biar SOB-nya lebih muncul. Kalau misalkan nggak ada YPT sama Telkom juga nggak apa-apa ya. Paling tidak ada IT Telkom Surabaya dan apa SI ya. Sudah punya logonya SI. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. nggak apa-apa. Sudah. Silakan dipakai ya. Itu biar ini teman-teman biar bangga ya. Jadi bagian dari prodi sistem informasi seperti itu. Gitu mengenai presentasi. Jelas ya, nanti mau animasi kayak gimana monggo terserah teman-teman. Sebagus mungkin ya, karena itu nanti masuk penilaian dari tugas presentasi. Ini ada yang ngechat, coba kita lihat ya. Oke, silahkan ya, yang mau izin ke toilet silahkan. Baik, kalau nggak ada, tak lanjutin ya. Tak lanjutin. Oke, kita masuk ke materi pendahuluan. Sistem operasi itu apa sih? Ya, sistem operasi itu perangkat lunak, ya, bukan perangkat keras. Tapi meskipun perangkat lunak, perangkat keras juga ikut menentukan kinerja dari sistem operasi ya teman-teman. Ya. Dan beberapa materi yang akan kita bahas, kayak misalkan memory management ya, kemudian proses management, I/O management, protection and security itu juga melibatkan hardware ya, melibatkan hardware seperti itu. Baik, ini sistem operasi. Ngomong-ngomong tentang sistem operasi, teman-teman. Jadi kemarin saya Bu Uli sama Bu Hawin di ruangan karena kebetulan memang ada kita bertiga seperti itu. Beliau curhat ya, ini curcol ya seperti itu. Jadi dengan adanya sistem operasi, salah satunya itu beliau itu dulu ketika S1 itu ada mata kuliah sistem operasi. Nah, salah satu manfaat yang beliau rasakan itu paling tidak beliau itu bisa nginstal ulang teman-teman ya. Mungkin kalau nggak ada materi sistem operasi nggak bisa nginstal ulang aplikasi sampai saat ini ya. Tapi saya yakin teman-teman generasi milenial ini pasti jauh lebih cepat daripada kita ya. Generasi Y ya, generasi Y di bawah generasi milenial seperti itu. Teman-teman jauh lebih melek teknologi lah, saya anggap seperti itu ya. Dan sisi lain kenapa kok saya yang diserai materi sistem operasi, memegang mata kuliah sistem operasi, karena dulu saya pernah gabung di Siplo sama Pak Toton ya. Jadi di Siplo itu salah satu tugas kita itu adalah nginstal ulang ya, minimal itu nginstal ulang, yang kedua servis. Kalau misalkan nggak mampu servis sendiri ya, itu kita lempar ke supplier seperti itu. Nah, itu jadi itu kisah di balik layar kenapa kok saya dipegangi mata kuliah sistem operasi ya. Seperti itu. Jadi sedikit banyak saya sudah belajar di Siplo mengenai sistem operasi seperti itu ya, teman-teman. Ini nggak promosi ya, saya nggak ada janjian sama Pak Toton promosi Siplo ya, nggak ada. Itu mungkin seperti itu kenapa Bu Uli kok ngasih tugas saya untuk memegang mata kuliah ini. Itu ya, sistem operasi merupakan perangkat lunak karena Windows, kemudian Linux, kemudian Macintosh itu merupakan perangkat lunaknya. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras ya, teman-teman. Jadi meskipun perangkat lunak, tapi dia juga berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Salah satu yang menunjukkan bahwa sistem operasi ini mengendalikan hardware apa? Jadi kalau teman-teman misalkan laptopnya lemot, biasanya kan teman-teman pakai alternatif Control Alt Delete ya. Nah itu untuk ngecek
beberapa aplikasi yang sedang running ya, sedang running. Kemudian teman-teman bisa lihat Ctrl Alt Z itu nanti aplikasi apa yang bikin berat seperti itu, bikin nge-lag aplikasinya sebetulnya. Ya teman-teman gitu. Jadi bikin nge-lag aplikasinya, kemudian dengan bantuan sistem operasi teman-teman bisa ngedel ya, mengakhiri seperti itu, mengakhiri aplikasi yang dirasa paling berat dijalankan pada saat itu seperti itu. Itu ya teman-teman. Sistem operasi juga program yang mengendalikan, yang digunakan untuk mengendalikan program lainnya. Salah satu contohnya misalkan Windows ya, di dalam Windows juga kan ada aplikasi yang lain. Nah, itu dikendalikan juga sama Windows seperti itu. Oke, pengenalan sistem operasinya ini. Sistem operasi definisinya ya berdasar ada beberapa definisi menyediakan landasan. Nah, ini silakan nanti dibaca sendiri teman-teman ya. Nanti share PPT ini akan saya share via e-learning, jadi nanti dia bisa teman-teman pelajari seperti itu. Menurut sudut pandang pengguna bagaimana seperti itu ya. Kemudian sudut pandang sistem ya. Ini teoritis banget ya teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri atau mungkin teman-teman baca sekilas juga monggo ya. Mengenai menurut sudut pandang tujuan, sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer ya bisa digunakan lebih nyaman ya, bisa digunakan lebih nyaman untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user seperti itu. Baik, tak cek ini ada yang ngechat ini ya. 100 Wah, mau beli kuota ya, teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, mengenai kuliah ini itu nggak harus pakai Zoom full ya teman-teman. Jadi nanti sepertinya ya suatu saat nanti ketika memang memungkinkan untuk dalam versi YouTube ya, nanti tak share versi YouTube, teman-teman tinggal nanti tanya jawab. Kalau misalkan butuh responsi, baru kemudian dilakukan forum seperti Zoom saat ini seperti itu ya, biar teman-teman nanti lebih hemat kuotanya ya. Atau barangkali yang ngechat barusan itu karena kepengen dapat bantuan kuota ya. Ya teman-teman. Jadi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ini contoh skema penggunaan sistem operasi. Jadi di dalam sistem operasi itu ada beberapa user ya, beberapa stakeholder yang menggunakan itu seperti itu. Ada kompilator, assembler, editor teks, kemudian ada sistem basis data di dalamnya ya seperti itu. Nah, ini adalah teori ya teman-teman, definisi dari bagian di atas tadi seperti itu. Nggak usah panjang lebar ya teman-teman ya. Tujuan adanya sistem operasi ya ini, membuat komputer lebih mudah dipakai teman-teman ya. Kemudian membuat sumber daya dari sistem komputer menjadi lebih efisien. Nah, dengan adanya sistem operasi itu salah satu tujuannya. Oh baik, ada yang ngomong, Pak offline aja, tidak, jangan daring. Oh offline, maksudnya offline ke kampus? Jangan ya, kalau ke kampus jangan dulu ya, karena memang kebijakan dari pemerintah seperti itu. Jadi mungkin ya via Zoom-nya ini kita cepatkan aja ya. Nanti lebih banyak ke pembahasan selanjutnya, karena kita juga kan ada grup WA juga. Nanti teman-teman bisa, misalkan ada pertanyaan, monggo. Kalau misalkan butuh forum memang benar-benar nggak bisa diskusi via WA, nanti bisa via Zoom ya, seperti itu. Oke, tak cepetin aja ya, membuat sumber daya dari sistem komputer menjadi lebih efisien, mudah dalam mengontrol perangkat keras komputer ya. Ini salah satu tujuan adanya sistem operasi. Kemudian layanan sistem operasi ya, ini ada pembuatan program ya kan, pembuatan program sistem operasi ya teman-teman ya. Kemudian eksekusi program seperti itu ya. Nah ini.
deskripsinya, macam-macam layanan sistem operasi ya. Kemudian operasi I/O ya, makanya tadi teman-teman kan ada yang mempelajari I/O management seperti itu. Kemudian ada manipulasi sistem berkas ya, manipulasi sistem file berkas seperti itu. Kemudian ada komunikasi, ada deteksi error ya, deteksi bug dan seterusnya. Nah, proses booting ya, proses booting teman-teman. Proses booting itu yang kayak gimana sih? Yang awal teman-teman ngeload Windows itu loh. Nah, itu namanya sistem namanya proses booting ya. Definisinya secara teori seperti ini ya. Menghidupkan komputer dari power off menjadi power on. Kemudian menekan 3 tombol bersamaan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau masuk ke BIOS ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau masuk BIOS ya, tinggal ditunggu aja, teman-teman ya. Ini Ctrl Alt Delete yang tadi yang saya tunjukkan yang ini loh, apa? Untuk menghidupkan Task Manager ya. Untuk memunculkan fitur Task Manager. Itu juga termasuk salah satu proses booting ya teman-teman. Oke, sistem operasi yang ada saat ini mungkin ada yang belum tak sebutin di gambar. Nah, itu nanti bisa teman-teman tambahkan sebagai pengetahuan sendiri ya. Ini yang paling umum ada Linux, ada Windows, ada Macintosh, kemudian ada Android. Android itu juga sistem operasi teman-teman ya. Kemudian ada iOS ya. Cuman yang iOS dan Android ini dijalankan di HP ya, di smartphone seperti itu. Nah, ini beberapa jenis sistem operasi, ada DOS ya. Ini dulu teman-teman, saya aja nggak menangi kok ya. Saya nggak masih kecil ya, masih kecil. Saya kelahiran tahun 90 seperti itu. Jadi DOS sudah ada, cuma saya belum tahu ya, belum tahu. Ini kayak CMD ya, Command Prompt tampilannya seperti itu. Macam-macamnya ini ada DR-DOS, PC-DOS, ada MS-DOS dan seterusnya ini. Kemudian Windows, lahirlah Windows ya. Windows, kemudian ada Macintosh ya. Seperti itu. Mulai ada interface-nya, mulai user friendly seperti itu. Kemudian ada OS ya, setelah Macintosh ya. Nah, itu ada pengembangan ini. Ini pengembangan setelah DOS ya. Setelah DOS ada OS 2. Saya pun nggak tahu kok yang operating system bagi dua ini. Kemudian ada unik ya. Ada unik ini pun juga nggak tahu saya juga. Ini hampir sama dengan Linux katanya sih seperti itu ya. Kalau Linux saya pernah pakai, kalau Unix sendiri belum pernah pakai. Nah, ini secara singkat sistem operasi ya, ini generasi pertama seperti itu. Ini hampir sama dengan generasinya sejarahnya komputer seperti itu. Jadi ini tahun 45 saya belum lahir ya seperti itu. Teman-teman juga belum lahir. Nah, ini tampilan pertama ini ya, masih kayak gini komputer. Ini sangat nggak efisien ya teman-teman, sangat pesat sekali. Kemudian di generasi yang kedua mulai ada sistem operasi seperti itu. Ya. Kemudian ini mulai ada kartu plong. Nah, ini saya juga nggak tahu modelnya kayak gimana ya. Sepertinya sekarang ini sudah nggak ada. Kemudian ini yang generasi yang ketiga, tahun 80-an. Mulai ada IC ya, Integrated Circuit ya. Ini mulai ada sirkuit IC di dunia elektro ya. Itu mulai lebih simple seperti itu. Kemudian, nah seperti ini IC ya. Kemudian generasi keempat, mulai ada personal komputer atau PC, yang teman-teman biasanya nyebutnya komputer ya, yang ada CPU-nya seperti itu. Lebih user friendly tentunya. Kemudian generasi kelima ini ya semakin bagus lagi, semakin berkembang lagi. Tahun 2000-an ya ini, bukan tahun 200-an, tahun 2000-an. Nah, ini generasi kelima ya ini. Nah, ini generasi yang sekarang teman-teman pakai ya. Ini lebih sangat-sangat
sangat-sangat efisien, sangat-sangat fleksibel. Oke, cukup sekian kuliah pada hari ini, teman-teman. Ini quote terakhir ya, quote terakhir. Your future is created by what you do today, not tomorrow ya. Jadi teman-teman, masa depan kita ya, masa depan kamu, masa depan saya itu ditentukan ya apa yang Anda lakukan pada hari ini, bukan besok ya. Jadi makanya teman-teman, yang teman-teman ciptakan sekarang, yang teman-teman lakukan sekarang itu adalah future ya. Itu adalah kita pada saat yang akan datang, seperti itu. Sama ya, sistem operasi dulu juga berkembang dari adanya yang belum simple, kemudian berkembang terus sehingga jadilah masa depan seperti sekarang ini, jauh lebih simpel. Baik, ini YouTube saya, teman-teman silahkan di subscribe ya, kan teman-teman ini. Nanti kuliah record dari kuliah ini nanti saya masukkan ke YouTube ya teman-teman. Nanti barangkali teman-teman butuh memutar ulang, silahkan ya. Oke gitu, cukup untuk kuliah hari ini. Pak Nasrul. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Pak. Monggo Mas Aji ya ini. Iya Pak, betul Pak. Mohon maaf saya nggak pakai kamera Pak, karena nggak ada kameranya ini. Oke, nggak apa-apa, silakan Mas Aji. Pak, ini hanya sekedar mengingatkan Pak, kayak kejadiannya Pak Yupit, durasinya mungkin terlalu panjang. Mungkin ketika upload bisa dicek kembali. Kayak beberapa hari yang lalu Pak Yupit sudah upload, tapi realitanya nggak ada gitu Pak. Mungkin misalnya ketika durasinya lama juga bisa dicek juga Pak nantinya Pak. Nanti juga kami juga bantu ngecek apakah sudah di-upload beneran, maksudnya sudah ada di YouTube-nya gitu Pak. Oh iya. Mengingatkan Baik. satu gitu Pak. Nggih. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Langsung di online kan seperti itu. Nah itu nanti biar memungkinkan untuk diedit seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sudah benar-benar ini kayaknya ini udah layak diupload seperti itu, nanti langsung aja dari ini kan saya simpan di lokal di ini ya, di cloud ya. Nanti saya download seperti itu, kemudian nanti saya upload di YouTube. Setelah saya upload di YouTube itu nanti akan saya update di e-learning-nya teman-teman seperti itu. Oke, mengenai mengenai reminder dari Mas Aji, iya, ini saya ingat kemarin kan pembagian kelompok kan memang baru saya upload tadi ya teman-teman, karena memang itu belum urgent seperti itu. Jadi teman-teman kan masih waktunya masih cukup panjang ya, masih ada 1 minggu lebih untuk menyiapkan tugas kelompok itu. Hari ini sudah saya upload tadi sebelum dimulai perkuliahan ini sudah saya upload di e-learning, nanti bisa dicek sama teman-teman. Nah itu insya Allah sudah final, sudah nggak ada perubahan lagi. Silahkan disiapkan teman-teman untuk materi di minggu ketiga seperti itu. Tapi nanti dikumpulkan tanggal 19 Oktober ya teman-teman. Sudah sangat cukup sih saya rasa ya. Nih. Baik, ada pertanyaan lagi atau reminder atau apapun, monggo yang mau disampaikan teman-teman. Silakan. Silakan. Menyampaikan aja, ini ada perwakilan dari teman kami dari kelas SI 02. Ini ada yang izin katanya mengikuti kegiatan persiapan visitasi juri kompetisi robot terbang Indonesia 2020 atas nama Rehan Zawan Saleh. Mungkin nanti surat izinnya bisa sudah dikirim ke Pak Nasrul sendiri, cuma saya bantu menyampaikan aja. Ada yang izin. Nggih. Baik. Mas Rehan ya? Nggih, Mas Rehan saja atau ada lagi? Untuk yang dari sistem informasi ada 3 orang.
ada Rehan, Zahwan Saleh, Rio Armando, dan Siti Aminah. Dan satu lagi dari teknologi informasi atas nama Bagus Setiawan. Ada 4 orang. Kayaknya yang ikut kelas sistem SISOP ini cuma Mas Rehan ya. Mas Rio sama Mbak Siti Aminah kayaknya nggak ikut kayaknya. Oh ya Pak, kalau gitu saya nyampaikan yang atas nama Rehan sih. Nggih. Terima kasih Mas Huda ya. Iya. Terima kasih. Nggih. Nggak apa-apa, nanti gitu aja. Nanti teman-teman kalau misalkan butuh izin nanti bisa kontak personal ke saya secara langsung ya. Jadi nanti misalkan butuh surat tertulis ya, surat tertulisnya difoto, di-scan, kemudian dikirimkan ke saya. Kalau mewakili institusi sepertinya ya, kalau mewakili institusi itu kalau misalkan ada surat tugas dari kampus itu bisa nanti dilampirkan seperti itu. Kalau misalkan nggak ada, nanti minta tolong pejabat yang ngajak itu, misalkan katakan kayak kemarin itu ada case-nya anak IT, Pak Helmi, yang karena memang Pak Helmi dekan fakultas juga, Pak Helmi yang kontak saya, kemudian si mahasiswa juga kontak saya, itu sudah cukup kuat, nggak perlu surat tugas atau apa kalau misalkan pejabat yang bersangkutan yang langsung kontak ke saya. Tapi kalau misalkan atas nama jenengan sendiri itu saya minta surat resminya seperti itu ya, surat resminya kalau misalkan jenengan sendiri yang izin seperti itu. Jadi amannya sih jenengan kalau misalkan acara kampus ya minta tolong ke PIC yang dari pejabat kampusnya, misalkan Pak Helmi atau Kaprodi yang ngajak atau apa, nanti biar beliau kontak ke saya secara langsung, nggak apa-apa ya. Itu nanti jauh lebih simpel seperti itu. Gitu ya. Apa, Pak? Iya, Pak. Baik gitu. Barangkali ada yang disampaikan lagi sama teman-teman. Ini masih pengenalan ya teman-teman, jadi nggak perlu berpanjang lebar karena memang ini sangat teoritis ya. Baik, sampai minggu depan ini kita masih teori ya, jadi kemungkinan nanti kalau minggu depan memang ini nanti tak bikin videonya saja ya kemungkinan, biar teman-teman lebih hemat kuota ya. Tentang overview sistem operasi. Baik, ada yang disampaikan lagi? Kalau nggak ada, tak cukupkan sekian ya. Biar nggak lama-lama. Boleh, Pak. Oke, silakan. Silakan, nggak ada pertanyaan ya ini ya? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung tak absensi aja ya. Siapa? Oke, saya absensi saja. Kalau nggak ada pertanyaan. Bentar ya, tak buka Igrasias terlebih dahulu. Mengenai jam perkuliahan, teman-teman nggak ada masalah ya, jam 2 seperti ini ya. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Ya Pak, hadir. Oke, nggak bentrok gitu kan ya? Ya wes. Hadir. Enggak, Pak. Oke, Mas Andika, belum saya panggil Mas Andika ya. Baik, sebentar sih ini. Ya, Mas Andika ini absen pertama memang ya. Jadi
Rahmat Andika hadir ya. Ya Pak, hadir Pak. Muhammad Lukman Naufal. Naufal ada ya. Hadir, Pak. Oke. Haris Abdul Hakim. Haris hadir. Hadir, Mas Pak. Haris. Hadir, Pak. Mas Haris kenapa kok nggak dinyalakan ininya? Iya, baik. Biar saya ingat lagi ya dengan wajahnya teman-teman. Iya, Pak. Mbak Salindri. Hadir, Pak. Ya, Mbak Salindri ini saya sudah hafal karena sering tak tagih panjang. Mas Gagas. Hadir, Pak. Ya, Mas Gagas juga sudah hafal. Mbak Nabila, Monica. Hadir, Pak. Ada ya. Mbak Intan Rahmatul. Hadir, Pak. Ya. Mas Tanang. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Tanang ini bagian dari Siplo dah. Magang, Pak, magang. Pak. Iya. Investor. Investor ya. Mas Riki ada? Hadir, Pak. Oke, Mas Riki. Mas Abu Bakar. Saya Pak, hadir. Oke. Mas Dava Krisna. Hadir, Pak. Mas Dava Krisna ini yang mana ya? Minta tolong dinyalakan. Saya agak lupa wajahnya Mas Dava ini. Bisa nggak dinyalakan Mas Dava? Hadir. Oh, ini tahu Mas Dava. Ya. Oke. Baik. Lama nggak jumpa. Baik, Pak. Oke, kemudian Mas Bayu. Hadir Pak. Mas Bayu hadir ya. Mas Denny. Hadir, Pak. Kemudian Mbak Yuniar. Hadir, Pak. Hadir ya, Mbak Yuniar. Mas Geraldo. Hadir, Pak. Hadir. Ya, hadir. Kemudian Mbak Salsabila. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Sam hadir. Iya Pak, hadir Pak. Mas Sam. Oh, mau tak alfa Mas. Saya. Mas Anzis ada? Hadir, Pak. Oh, ya ini Mas Anzis ya. Oke. Mbak Wan Aziza. Hadir, Pak. Oke. Mas Roy ada? Hadir, Pak. Ya, Mas Roy. Mas Roy ini di mana kok gelap, Mas? Di kos-kosan, Pak. Oh, di Gaspar. Lo nggak ikut acara penutupan nanti, Mas? Makan-makan loh, Mas. Iya, Pak. Ini lagi OTW. Wah, siap. Oke. Makan-makan sama Pak Rektor kalau nggak salah. Mas Yusuf ada? Hadir, Pak, saya, Pak. Oke. Mbak Amalina Hadir, Pak. hadir ya. Mbak Widya Bagas. Mbak Widya hadir? Halo Mbak Widya. Mbak Widya, ada yang tahu Mbak Widya ini mulai kerja lagi dah, teman-teman? Halo, nggak ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu Pak. Tapi memang kuliahnya aktif nggak Mbak Widya ini? Sam, jawab, Sam. Kampus kuliah-kuliah yang lain? Kemarin ada yang hadir sih, Pak. Cuman kurang tahu, maksudnya intens apa hadir terus atau enggak. Oh iya. Tapi memang hari ini nggak nongol sama sekali ya? Nggak kelihatan sama sekali ya di sisop ini ya, teman-teman. Nggak ada yang lihat kan ya? Baik, tetap tak alfa aja ya. Kemudian Mbak Iren ada? Iren ada ya tadi? Ada, Pak. Oke, Mbak Iren. Kemudian Mas Sahrizal Akbar. Hadir, Pak. Baik. Mas Sahrizal ini ikut penutupan nggak? Kan kemarin aktif itu ya. Pak, saya sudah terlanjur, Pak. Bang. Oh, terlanjur pulang kampung. Iya, Pak. Oh, ya makan-makan di rumah sendiri aja ya. Oke, Mas Aji hadir?
Hadir Pak, hadir. Oke, Mas Aji. Mas Iqbal Hafid. Hadir ya. Mas Aji nggak ikut penutupan, Mas? Ikut. Insya Allah Pak hadir Pak. Oke, makan-makan Mas soalnya ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, Mas Satrio Sakti. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Satrio Sakti ini angkatan 2019 ya? Iya, Pak. Kayaknya kok nggak begitu familiar ini. Mas Iza Rizky, hadir? Hadir, Pak, hadir. Mas Iza yang mana? Ini, Pak. Oh, ya. Oke, Pak. Baik. Kemarin lombanya gimana, Mas Iza? Kenapa, Pak? Sudah beres daftar lombanya? Sudah. Nah, baik ya. Sudah, Pak. Ya. Mas Darmansyah Ade. Hadir, Pak. Kemudian Mas Rehan Zahwan. Izin tadi ya? Iya, Pak. Izin kalau izin apa tadi? Acara apa, Mas? Izinnya? Itu perlomba untuk robotik, Pak, perwakilan kampus. Oh iya, nggak apa-apa. Tak anggap hadir aja ya. Mas Revindra. Siap hadir, Pak. Hadir ya. Mas Bayu hadir ya. Iya, hadir, Pak. Mas Faza Musyafa. Hadir, Pak. Mas Faza Musyafa ini yang mana ya? Coba dinyalakan kameranya biar saya kenal ya. Belum muncul di Zoom-nya di halaman utama. Silakan bersuara lagi, Mas, biar muncul. Iya. Mas Faza. Kok belum muncul ya? Oh, ayo ya. Dinyalakan kameranya, Mas, biar saya kenal gitu loh. Kok belum nyala, Mas, kameranya? Ah, ya, oke. Baik. Okay. Mas Faza, oh yang ini ya. Oke. Okay. Udah kelihatan. Tadi masih belum kelihatan. Okay. Biar saya kenal ya. Mas Nathan hadir? Hadir, Pak. Oke. Baik. Mbak Tasya Andini hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, hadir semua ya, kecuali Pak, satu anak, Mbak ya. Oke. Mungkin saya belum ada di situ kemarin sempat itu, Pak, kan ada yang bentrok jadwalnya ya. Oke. Masih di reset itunya apa? Registrasinya masih ke reset, jadi belum di ACC, Pak. Belum muncul di situ saya. Absennya maksudnya. Oh, Mas Yuko. Oke. Iya, Pak. Minggu lalu yang hari Senin kemarin itu ada nama Mas Yuko, tapi memang yang minggu ini karena mungkin di reset itu jadi nggak ada. Jadi mengenai bentroknya Mas Yuko itu nanti terserah saya kembalikan ke Mas Yuko sendiri karena teman-teman yang lain nggak ada masalah kayaknya ya dengan jam hari ini ya. Iya, benar. Mas Yuko bentrok dengan dengan perkuliahan apa, Mas? Enggak, pas itu agama kalau nggak salah, Pak. Tapi udah diganti sih, Pak. Oh gitu. Iya, udah diganti. Cuma belum di ACC gitu aja. Iya. Oh iya, berarti nanti kalau misalkan sudah di ACC dan absennya sudah muncul lagi, nanti saya diingatkan. Kalau bisa secepatnya, Mas juga, biar nanti nggak kelupaan. Tapi nggak ada masalah ya mengenai sama-sama. Nggak ada masalah ya mengenai jam kuliahnya sekarang. Aman, Pak. Aman. Aman. Baik, kalau misalkan aman, aman. Saya submit ya. Ini saya submit dulu teman-teman yang lain. Ada yang sampaikan lagi teman-teman yang lain? Sebelum saya akhiri, saya tak buka chat dulu ya. Ini ada yang ngechat. Itu alasan kemarin Senin gitu.
Baik. Baik, kayaknya nggak ada lagi yang disampaikan ya. Ya, baik, silakan dilanjutkan sendiri ya, konflik internal di chat ya. Jadi kayaknya saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada sore hari ini. Cukup ya, ini 2 menit sebelum jam 3. Jadi mungkin nanti kita di perkuliahan selanjutnya nanti coba kita eksplor lagi seperti itu, karena memang hari ini sudah cukup sampai di sini saja. Baik, nggak ada yang ditanyakan lagi teman-teman ya? Nggak ada Pak, sementara ini Pak. Nggak ada Pak, sudah cukup Pak. Aman, Baik, Pak. saya akhiri kalau gitu. Tak ini ya, sebentar, tak bikin evidence ya. Tak bikin evidence ini untuk, karena saya WFH harus ada evidence-nya. Jadi tak foto dulu Pak, ya. foto bareng Pak. Oh, oke, foto bareng boleh. Oke. Sebentar, foto bareng ya. Snipe. Pak, request kayaknya sip lo, Pak. Nopal pengen foto keluarga Nopal nih. Baik. Tak foto bentar ya. Dinyalakan kameranya semua teman-teman. Itu jadi satu Pak di Noval itu Pak. Oh, di Noval. Baik. Nggih. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Sudah sebutin. Sudah? Satu lagi ya. Satu lagi. Mas Riki ini belum dinyalakan, Mas Riki. Ya, silakan dinyalakan. Mas Aji nggak ada ya kameranya, nggak apa-apa wis. Baik sih, tak screenshot nggih. Sudah teman-teman. Jadi sekian kuliah pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan. Diatur waktunya juga. Istirahatnya juga mumpung masih online seperti itu. Baik. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Langsung saya akhiri ya ini ya. Iya Pak. Langsung saya akhiri. Baik.